Salam solusi. Teman-teman semua, kita hari ini akan menemui beberapa kelompok dan dalam kelompok ini nanti akan mendiskusikan sesuai dengan topik-topik yang sudah dibagi. Kita berharap ada masukan, ada kritik, ada pertanyaan dari kita yang sedang mengamati video ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari proses pembelajaran kita supaya kemudian hari kita menjadi lebih baik lagi. Demikian saya kira untuk kita nikmati bersama diskusi ini. Salam solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, kami di sini dari kelompok 2 dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 2, mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Husiono. Dan kali ini kami akan membahas diskusi ringan mengenai metode-metode filsafat. Saya sendiri Zura Mauritania Ardani. Saya Rina Saila. Saya Rangga Hasibuan. Untuk itu kami akan melakukan diskusi ini untuk memenuhi tugas kuliah dalam bentuk proyek video. Oke, baik, kita mulai saja untuk diskusi ini. Saya akan bertanya gitu ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih tentang apa sih itu metode filsafat? Kalau filsafatnya aja kan sudah kita bahas gitu ya, dan kita akan membahas metodenya. Apa sih metode filsafat jika digabungkan? Baik, jadi dari pengertian dulu ya, saya akan menjelaskan bahwa istilah metode itu berasal dari kata Yunani, yaitu metodos, yang memiliki sambungan kata dengan depannya itu meta, yang memiliki 4 arti, yaitu menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan kata kedua yaitu hodos, yaitu jalan, perjalanan, cara, dan arah. Sehingga istilah metodos memiliki arti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Secara terminologi, diartikan bahwa metode merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Oke, Rena ada yang mau ditambahkan? Bagaimana sih cara pembagian metode-metode filsafat itu? Baik, dari sumber yang saya baca ada 10 metode filsafat. Yang pertama yaitu metode kritis yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato. Kemudian ada metode intuitif yang dikemukakan oleh Plotinus dan Bergson. Kemudian ada metode skolastik yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Kemudian ada metode geometris yang dikemukakan oleh René Descartes. Kemudian juga ada metode empiris yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, Berkeley, dan David Hume. Kemudian ada metode transcendental yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Kemudian ada juga metode fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl. Dan juga ada metode dialektis yang dikemukakan oleh Hegel dan Marx. Dan juga ada metode neopositivis dan yang terakhir ada metode analitika bahasa yang dikemukakan oleh Wittgenstein. Oke, itu kan udah dijelasin ya. Cuma secara garis besar lah gitu ya kan. Coba lebih dijelaskan secara sekilas saja lah gitu. Maksud dari metode-metode tersebut itu apa? Yang pertama, metode kritis yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato. Metode ini menjelaskan
keyakinan, dan memperlihatkan pertentangan dengan cara bertanya, berdialog, membedakan, dan membersihkan. Kemudian ada yang kedua, metode intuitif yang dikemukakan oleh Plotinus dan Bergson. Metode yang menggunakan simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan. Selanjutnya ada metode skolastik yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode ini bersifat sintetis dan deduktif, yang artinya metode ini memecahkan suatu persoalan dengan analisis. Kemudian ada metode geometris yang dikemukakan oleh René Descartes. Metode ini dilakukan dengan analisis mengenai hal-hal yang kompleks untuk dicapai institusi terhadap hakikat. Kemudian ada metode empiris yang dikemukakan oleh Hobbes, Locke, Berkeley, dan David Hume. Metode ini meyakinkan pengertian benar, yaitu ide akan menghasilkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman. Kemudian ada metode transcendental yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bertitik tolak dari tepatnya pengertian tertentu berlandaskan dinamika kesadaran diri. Kemudian ada juga metode fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl. Metode ini dilaksanakan dengan penyederhanaan secara sistematis atau reduction dan melakukan refleksi secara mendalam dalam setiap fenomena agar tercapai hakikat sesuatu yang ada di balik fenomena. Kemudian metode fenomenologi yang dikemukakan oleh Husserl ini, metode ini dilaksanakan dengan mengikuti dinamika pikiran berbasis peristiwa di alam-alam semesta dan berdasarkan pada dialektika, tesis, antetesis, dan sintetis untuk mencapai hakikat kenyataan. Dan metode neopositif, kenyataan dipahami menurut hakikat dengan menggunakan aturan-aturan seperti berlaku pada ilmu pengetahuan positif atau ekstata. Kemudian yang terakhir, metode analika bahasa yang dikemukakan oleh Wittgenstein merupakan metode yang khusus dalam filsafat dengan cara menguji ungkapan-ungkapan yang digunakan berdasarkan analisis bahasa dengan tujuan untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Oke, terima kasih atas penjabarannya. Sekarang kami udah mulai paham nih apa penjabaran yang udah disampaikan gitu ya. Karina ada yang ingin mau ditanyakan? Ya, kalau menurut kamu dari semua metode itu, metode apa sih yang paling sering digunakan dalam berfilsafat? Nah, dari yang aku lihat ini ya, yang aku baca dari sumber juga, metode yang paling digunakan itu metode kritis. Kenapa? Karena metode kritis bersifat analisis, istilah, dan pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dan cara bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak sehingga pada akhirnya ditemukan hakikat. Apa saya boleh menambahkan lagi? Mungkin yang di metode kritis itu agak kurang tepat ya. Kalau yang pernah saya baca dari bukunya, metode kritis itu kan dikembangkan oleh dua filsuf. Nah, biasanya kalau dikembangkan oleh filsuf ini ada memiliki perbedaan masing-masing dalam masalah perkembangannya. Nah, dalam masalah perkembangannya ini, kayak menurut Socrates dan Plato yang ahli filsuf yang mengembangkan metode itu tersebut, menurut Socrates dia lebih memusatkan perhatiannya kepada bidang etis, sedangkan kalau Plato dia memusatkan kepada bidang yang amat luas. Jadi mungkin itu tambahan dari saya karena pembahasan kamu tadi masih agak ini. Terus perbedaan dari yang kamu sebutkan tadi, ada dua filsuf yang mengembangkan metode kritis. Berarti dari situ kita pasti ada perbedaan dari kedua filsuf tersebut. Apa sih perbedaannya? Oke, mungkin aku yang menjawab nih ya. Dari Socrates sendiri itu ada beberapa metode ya. Ada beberapa metode yang memang secara luas saja, tidak memiliki ciri khas yang spesifik gitu. Yang pertama itu ada dialog untuk dalam metode filsafat. Contoh kayak gini, kita bertukar pikiran, kita berinteraksi satu sama lain, bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu. Jadi adanya dialog, adanya interaksi, maka akan ada sebuah hal yang akan terjadi gitu kan. Jadi menurut Socrates itu ada dialog. Kemudian yang kedua dari dialog tersebut nanti berlanjut jadi rumusan. Nah, rumusan ini sebagai titik tolak di mana gambarannya itu akan ada terstruktur seperti itu. Masalahnya itu dari mana gitu kan. Nah, kemudian itu ada pembantahan. Di pembantahan ini kan dialog nih, pasti ada pemikiran antara individu dengan individu lain. Bisa jadi
pemikiran yang satu ini tidak diterima oleh satu orang lain. Istilahnya apa ya, perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu nantinya akan dirundingkan lagi, akan didiskusikan lagi gitu. Kemudian ada induksi, di mana tahap ini menanyakan arti dari keutamaan kepada orang-orang itu, seperti profesi, terus pendidik, tukang, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke personal orang itu. Kemudian yang terakhir adalah definisi. Nah, definisi ini gimana ya? Tidak dari satu masalah tadi yang kita dapatkan, yang kita bahas gitu ya. Kita bahas definisinya itu apa, tidak mesti apa ya, tepat dan tidak mesti luas, tapi kita mampu menjabarkannya dari hasil dialog kita tadi. Kemudian kalau dari apa ya, udah sih seperti itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terus bagaimana tanggapan Plato? Kalau Plato ya menjabarkan metode kritis filsafat ini, dia lebih memiliki ciri khas yang menjadi keutamaan bagi si Plato ini, gitu ya. Dia berbeda sama si Socrates, yaitu kalau Socrates kan memusatkan perhatiannya kepada bidang yang etis, sedangkan kalau Plato dia lebih ke bidang ilmu yang lebih luas, gitu. Jadi nggak spesifik di satu hal, tapi satu hal itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang lain, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sains juga termasuk dari Plato. Kemudian adalah keilmuan eksakta ini menjadi ciri khas yang menonjol dari seorang Plato. Gitu. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan dari metode kritis yang disampaikan oleh Plato. Dari tadi kan kita bahas-bahas metode filsafat. Kenapa sih kita membutuhkan metode dalam berfilsafat? Oke, dari secara garis besar gitu ya yang kita ketahui, metode itu kan sebuah cara, sebuah langkah, adalah sebuah hal yang memang kita lakukan satu persatu, langkah demi langkah gitu, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kemudian tepat sasaran dari misalnya kita punya masalah. Kita perlukan metode-metode untuk memecahkannya tepat gitu kan. Jangan sampai kita salah dalam mengambil keputusan, mengambil langkah gitu. Maka diperlukanlah metode ini, termasuk dalam filsafat. Nah, jadi filsafat ini kan membahas hal-hal yang banyak, dan hal-hal itu hal kecil bisa jadi hal yang rumit. Maka metode ini sangat diperlukan dalam berfilsafat, karena memang apapun itu metode sangat diperlukan, terutama berfilsafat. Jangan sampai kita berfilsafat justru kita yang terjerumus arah yang salah gitu, dan pemahaman ini bisa menjadi satu penemuan baru yang bisa menjadi penemuan yang salah gitu di masyarakat gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, kita lanjut. Nah gini, di salah satu dan beberapa buku yang saya baca, itu ada 2 buku. Di dalam metode filsafat itu ada aksiologi, ontologi, sama satu lagi epistemologi gitu. Jadi kenapa harus menggunakan metode yang 3 ini? Karena dari semua metode itu kan, yang paling utama itu metode ontologi pertama kan. Metode ontologi itu adalah sebuah cara untuk mencari ilmunya dulu. Kayak misalnya kita mau berfilsafat tentang apa. Nah, di cara yang kedua itu epistemologis. Nah, di epistemologis ini kamu harus mencari tentang sesuatu yang mungkin bisa digunakan nanti untuk berfilsafat. Nah, yang terakhir itu ada aksiologi. Aksio itu lebih ke aksi untuk mencari manfaat dan fungsi dari satu barang itu. Kayak terus itu tuh dari kayu ya awalnya. Nah, kalau misalnya kayu nggak diubah, nggak dibuat jadi apapun, itu kan kita cuma berfilsafatnya cuma oh iya ini kayu, bisa digunakan untuk ini, untuk itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah buat si kayu ini menjadi kursi, mungkin kita punya pikiran yang lain tentang si kursi ini. Iya, karena banyak manfaatnya kayak gitu. Oke. Jadi dari inti dari berfilsafat ini, kita harus mencari arti dari sebuah
atau sesuatu dalam Iya, hidup. Dalam kehidupan sehari-hari. Oh begitu. Jadi kan kita semua sudah membahas semua metode ini. Dari semua metode filsafat tersebut, metode mana sih yang paling penting? Mungkin metode intuitif ya, karena metode ini mengajarkan melalui jalan introspeksi, yaitu menggunakan pemakaian simbol-simbol yang diusahakan untuk pembersihan intelektual beserta pensucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pikiran yang akan lebih terbuka. Oke. Oh begitu. Mungkin sekian ya diskusi dengan kita pada kali ini. Mungkin ada dari teman-teman yang dari diskusi kita tadi, ada yang tahu nggak sih apa sih manfaat dari metode berfilsafat? Oke, menurut saya sendiri ya, saya pribadi metode filsafat ini memiliki manfaat lebih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayak kita tuh mengambil keputusan dan memandang kehidupan kita, permasalahan di kehidupan kita nih jadi lebih mudah terstruktur dan tidak menanggapi satu hal itu dari satu sisi aja, dan kita lebih mendapatkan banyak hal-hal positif kalau kita memahami metode filsafat gitu. Kayak cuma memahami sandal aja ataupun memahami sapu, memahami batu kerikil pun itu bisa jadi satu hal yang memang berharga bagi kehidupan kita gitu kan. Jadi bagi saya kayak gitu sih. Ya mungkin cuman ini kali ya yang bisa kita persembahkan untuk video ini. Baik, mungkin sekian saja diskusi dengan kami. Semoga pada diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan semoga juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Sekianlah, kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.